Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah. Saya mahasiswa akuntansi kelas 3U Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas untuk memenuhi mata kuliah manajemen keuangan yang diempu oleh Ibu Ademaya Saraswati. Langsung saja manajemen kas. Sebelum kita menjelaskan tentang manajemen kas, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari kas. Yang pertama, kas merupakan aset lancar perusahaan yang berupa nilai uang kontan yang ada di dalam perusahaan yang digunakan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Jadi, kas ini aset lancar yang digunakan perusahaan untuk membayar kebutuhan finansial atau kebutuhan hari-hari seperti membayar gaji karyawan, membeli persediaan, membeli perlengkapan, ataupun membayar beban-beban dan yang lainnya. Yang kedua, kas terdiri dari uang tunai, logam ataupun kertas, baik yang ada di perusahaan ataupun yang ada di bank yang berupa cek, demand deposit, money order atau kasbon dan lain sebagainya. Jadi kas itu bisa ada di perusahaan maupun yang ada di bank. Selanjutnya yang terakhir yaitu kas juga merupakan aset lancar yang paling liquid dalam neraca karena sering mengalami perpindahan atau mutasi dan hampir semua transaksi akan mempengaruhi pada posisi kas. Jadi di sini kas itu paling liquid yang gampang mengalami perpindahan atau mutasi karena kas sendiri tidak memiliki identitas kepemilikan, jadi mudah dipindah tangankan sehingga kas itu bisa lebih mudah diselewengkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai manajer keuangan perlu mengadakan pengendalian intern terhadap kas. Nah, di sini untuk menjamin tidak ada penyalahgunaan, manajer harus mengadakan pengendalian intern, bisa dengan manajemen kas. Lalu apa sih manajemen kas itu? Manajemen kas yaitu suatu kegiatan perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Jadi, tanpa manajemen kas yang baik, sebuah perusahaan akan mengalami kebangkrutan karena kekurangan kas, walaupun perusahaan tersebut menghasilkan profit. Jadi di sini kita bisa lihat betapa pentingnya dari manajemen kas tersebut gitu. Jadi manajemen kas ini merupakan kunci untuk menjaga stabilitas dan solvabilitas atau kesanggupan untuk membayar utang perusahaan. Dan benar perusahaan atau manajemen keuangan selalu bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen kas dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan kesanggupan membayar utang. Dan kemampuan melakukan manajemen kas ini memanglah sangat penting terutama untuk perusahaan yang masih baru atau yang tidak terlalu besar karena biasanya perusahaan ini mempunyai akses yang minim terhadap pinjaman, sedangkan untuk biaya di muka untuk operasionalnya cukup besar. Bijak dalam melakukan manajemen kas bisa membantu perusahaan dalam menghadapi biaya yang tak terduga. Selanjutnya, tujuan dari manajemen kas. Yang pertama ada likuiditas. Jadi, manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan karena ketika kas yang ada dalam perusahaan terlalu kecil itu bisa menjadi masalah tersendiri untuk perusahaan tersebut karena kekurangan biaya untuk membayar keperluan-keperluan perusahaan ataupun keadaan mendesak yang tak terduga. Nah, sebaliknya ketika jumlah kas yang ada di perusahaan terlalu banyak atau melebihi dari jumlah yang seharusnya, maka itu juga kurang baik karena lebih baiknya jika perusahaan bisa menjadikan itu sebagai aset investasi untuk menambah keuntungan perusahaan. Tujuan manajemen kas selanjutnya yaitu earning, mana
Setiap pengeluaran perusahaan ditujukan untuk hasil yang lebih besar dari yang dikeluarkan dan harus menjamin pembayaran yang dilakukan secara ekonomis. Jadi ketika perusahaan melakukan pengeluaran itu tujuannya harus mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi seumpama contohnya ketika perusahaan membeli persediaan, jadi tujuan perusahaan membeli persediaan itu untuk dijual kembali dan untuk mendapat hasil yang lebih besar daripada jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, motif dalam manajemen kas. Jadi ada 4 motif dalam manajemen kas, yaitu yang pertama motif transaksi. Jadi perusahaan itu membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu seperti contoh membayar gaji karyawan ataupun membeli persediaan, membeli perlengkapan perusahaan yang lainnya. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga yang dimaksud yaitu berjaga-jaga untuk hal yang mendesak atau tiba-tiba yang tidak disangka akan terjadi. Jadi seperti contohnya ketika perusahaan terjadi kebakaran. Jadi manajemen kas itu sudah menyediakan kas untuk berjaga-jaga. Menjadikan kas untuk berjaga-jaga untuk sesuatu tiba-tiba kejadian yang tidak terduga gitu. Selanjutnya yaitu motif spekulasi. Motif spekulatif yaitu untuk mengambil suatu keuntungan jika adanya kesempatan. Contohnya yaitu perusahaan menginvestasikan kas yang dia punya terhadap sekuritas dengan harapan sesudah belanja sekuritas harganya akan naik, seperti itu. Yang terakhir yaitu motif compensating balance, ya, dimana motif ini pada dasarnya lebih berkaitan dengan keterpaksaan perusahaan meminjam sejumlah uang di bank. Jadi ketika memang perusahaan diharuskan atau sudah kekurangan dana dan perusahaan tersebut terpaksa harus meminjam sejumlah uang di bank, seperti itu. Selanjutnya yaitu sumber manajemen kas. Dalam pengaturan kas terdapat beragam sumber arus kas yang dipunya perusahaan, diantaranya itu hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Jadi ketika menjual barang ataupun yang lainnya itu merupakan salah satu dari sumber manajemen kas. Kedua yaitu penjualan aktiva. Jadi ketika kita menjual aktiva maka mendapatkan menjadi pemasukan kas. Dan selanjutnya tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi maupun hutang bank. Yang keempat, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Kelima, perolehan kas dari bagian saham, pembayaran sewa, hadiah ataupun pajak periode sebelumnya. Pendapatan di luar usaha seperti bunga. Selanjutnya yaitu manajemen kas. Jadi yang perlu dilakukan oleh manajer dalam manajemen kas tersebut yaitu pertama mempercepat pemasukan kas, kedua memperlambat pengeluaran kas, yang ketiga memelihara saldo kas yang optimal. Yang pertama mempercepat pemasukan kas bisa dilakukan dengan penjualan kas. Penjualan kas ini berarti penjualan barang dagangan dengan tunai. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung. Dengan penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas. Jadi cara mempercepat pengeluaran yang kas yang pertama yaitu dengan adanya penjualan kas. Karena jika kita menjual kas maka akan langsung mendapatkan pemasukan dari kas tersebut. Akan tetapi piutang dan kredit itu menunda untuk penerimaan kas. Tapi piutang atau penjualan kredit kadang-kadang diperlukan untuk meningkatkan penjualan
dan demikian untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, apabila pesaing-pesaing perusahaan menawarkan penjualan kredit, maka perusahaan yang menawarkan hanya penjualan tunai akan berada dalam posisi persaingan yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, penjualan kredit diperlukan, tetapi harus ada cara-cara untuk memasukkan kas dari penjualan kredit tersebut. Selanjutnya yaitu potongan kas atau cash discount. Nah, potongan kas ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Term atau penyataan potongan kas biasanya adalah 1/10, N/30 atau 2/10, N/30. Penawaran semacam itu biasanya dibaca sebagai perusahaan menawarkan diskon sebesar 1% apabila pelanggan bersedia membayar dalam jangka waktu 10 hari. Selanjutnya yaitu desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Misal pelanggan tersebar secara geografis dan pelanggan mempunyai kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran atau cek pribadi pada negara-negara maju. Dan yang terakhir yaitu lockboxes, lockboxes mempunyai ide yang sama dengan concentration banking. Misalnya pembeli tersebar ke dalam pelosok kota. Cara mempercepat pembayar mereka adalah dengan mendirikan kotak-kotak penerimaan yang ditaruh di kantor pos. Pelanggan cukup memasukkan pembayaran di kotak di kantor pos yang terdekat. Pelanggan tidak perlu pergi ke kantor pusat untuk melunasi tagihan mereka. Kemudian setiap periode tertentu, misalnya setiap hari atau 2 hari sekali, petugas perusahaan berkeliling untuk mengumpulkan pembayaran dalam kotak-kotak tersebut. Dengan cara tersebut, pembayaran bisa dipercepat. Selanjutnya yaitu memperlambat pengeluaran kas. Perlambat pengeluaran kas di sini ada 5, yaitu pembelian dengan kredit, memanfaatkan float, menggunakan draft, pembayaran secara sentral, cek dibayar pada hari tertentu. Yang pertama, pembelian dengan kredit. Pembelian dengan kredit berarti supplier mendanai terlebih dahulu pembelian yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan untuk menunda pengeluaran kas. Biasanya, pembelian kredit akan lebih mahal dibandingkan dengan pembelian tunai. Untuk itu, perusahaan bisa menghitung manfaat dan biaya berkaitan dengan pembelian kredit tersebut. Apabila manfaat dari penundaan tersebut lebih besar dengan biaya yang ditimbulkan karena harga kredit yang lebih mahal, maka alternatif pembelian dengan kredit bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu menggunakan draft atau cash bond. Draft merupakan tanda bayar yang harus diotorisasi oleh pihak perusahaan untuk kemudian dibayarkan. Istilah cash bond sering digunakan. Dalam cash bond, apabila ada tagihan datang, akan dibuatkan surat pembayaran yang kemudian baru bisa diuangkan beberapa hari kemudian. Manfaat lain dari cara semacam itu adalah untuk pengadilan keuangan perusahaan. Selanjutnya, cek yang dibayar pada hari tertentu. Cek bisa dipakai untuk memperlambat pembayaran kas, misalnya gaji pegawai yang ada di dalam cek yang dibayarkan pada hari Jumat. Biasa kan cek itu tidak langsung diuangkan, apalagi hari Jumat merupakan hari yang pendek, jadi itu bisa menunda atau memperlambat pengeluaran kas. Selanjutnya, pembelian secara sentral. Dalam cara ini, setiap tagihan yang datang ke cabang perusahaan akan disertakan ke pusat dan diminta otorisasi. Bank kemudian diserahkan lagi ke cabang dan kemudian dibayarkan. Dengan cara semacam itu, pembayaran bisa ditunda. Surat tagihan yang dibawa ke pusat dan dikembalikan lagi akan memakan waktu. Manfaat lain dari cara semacam itu adalah pengadilan keuangan yang lebih baik, sehingga supplier diharapkan akan lebih memahami prosedur semacam itu. Dan yang terakhir itu menggunakan float. Float merupakan selisih perbedaan saldo bank dan saldo kas perusahaan.
Contohnya, perusahaan memiliki saldo Rp 1 juta, kemudian perusahaan mengeluarkan cek sebesar 300.000. Saldo kas perusahaan akan dicatat 700.000. Tetapi saldo bank tidak langsung menjadi 700.000 karena cek tersebut biasanya tidak langsung diuangkan. Ada tenggang waktu yang menguangkan cek. Apabila perusahaan bisa menafsirkan nilai float setiap periodenya dengan cukup akurat, maka float tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sumber dana dan mempunyai perjanjian khusus dengan baik. Selanjutnya yaitu menentukan saldo kas optimal atau dengan model Baumol. Model persediaan kas model Baumol yaitu pada awal periode saldo yang diperoleh, kemudian kas digunakan dengan tingkat penggunaan yang konstan sampai akhirnya menjadi nol. Pada saat titik nol tersebut, saldo kas diisi kembali dengan kas yang diperoleh tadi. Proses tersebut kemudian berulang kembali untuk menghitung saldo kas optimal. Nah, kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Setelah itu, kita bisa meminimalkan biaya tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari model ini adalah menghitung saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas bisa meminimalkan total biaya transaksi. Yaitu sekarang menentukan saldo kas optimal model Baumol. Total biaya transaksi yang diminimalkan memperoleh saldo kas optimal yang terdiri dari dua, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Rumusnya yaitu TC sama dengan C per 2I tambah T per C kali F. C sama dengan 2 kali F kali T bahagi I akar 1/2, dimana C sebagai saldo kas optimal, I tingkat bunga atau biaya simpan karena memegang kas, T sama dengan total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B merupakan biaya order kas atau biaya tetap untuk memperoleh kas atau menjual sekuritas. Contohnya yaitu kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan itu sebanyak 10 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 8.000, sedangkan tingkat bunga adalah 12% per tahun atau 1% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 dikali 8.000 kali 10.000 bahagi 0,01 akar 1/2, hasilnya sama dengan 4 juta. Jadi saldo kas optimalnya adalah 4 juta. Dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 10 juta per 4 juta, itu sama dengan 2,5 kali atau sekitar 3 kali. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa C sama dengan 4 juta, I sama dengan 2, T sama dengan 10 juta, F sama dengan 8.000. Nah, TC berarti 4 juta dikali 2, 4 juta bagi 2 dikali 0,1 ditambah dengan 10 juta bahagi 4 juta dikali 8.000, hasilnya 40.000. Terakhir yaitu model Miller-Orr. Perusahaan perlu menetapkan batas atas H dan batas bawah Z saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Dari sini, nah di bawah ini ada grafik atau gambar dari model Miller-Orr, di mana batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H serta batas bawah ditunjukkan oleh titik nol atau dia minimum level. Jadi untuk menentukan kas optimal itu kita bisa menggunakan dari model Baumol ataupun kita bisa menggunakan dari model Miller-Orr ini. Nah, model oleh Miller-Orr ini
dengan asumsi bahwa perubahan kas perusahaan bersifat random. Saldo kas dibiarkan menyimpang sampai mencapai tingkat setinggi H atau tingkat serendah H, sehingga perusahaan bisa menentukan kas optimalnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila lebih atau kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya.